Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam podcast Sumringah Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan mengkaji tentang tayamum dan sholat dalam perjalanan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Haji Masruri SAG, penyuluh agama Islam KUA Karangmojo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Mas Andi. Semoga Allah menerima ibadah kita ini. Amin. Amin. Ini tema kita kali ini sangat penting untuk kita kaji bersama, yaitu tayamum dan juga sholat dalam perjalanan. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut Bapak? Terima kasih Mas Andi. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita saat ini sudah memasuki bulan Ramadan dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Islam adalah agama yang sangat mudah, memudahkan kepada pemeluknya, bagi umatnya. Islam juga menghendaki keringanan dalam melaksanakan ibadah ketika dalam kondisi apapun dan dalam kondisi keadaan sebab yang membolehkan orang itu melaksanakan ibadah. Bukti bahwa Islam itu adalah mudah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kepada umatnya di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian Allah juga menambahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menghendaki menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesulitan, satu kesukaran. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa umatnya itu di dalam melaksanakan Islam itu sangat diberi kemudahan dan kelonggaran. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa al-masyaqqah atau kesulitan itu adalah mendatangkan kemudahan. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan sehari-hari terkadang orang melakukan perjalanan sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna, kemudian tidak bisa berwudu dengan sempurna, maka Islam memberikan solusi sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kamu kembali dari WC atau kembali dari kamar mandi buang air atau kamu menyentuh perempuan dan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id, dengan menggunakan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, dan usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak ada air dan dalam perjalanan kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Bahkan Bapak Ibu jika nanti akan mudik itu bisa melakukan tayamum, bisa di pesawat, bisa di bis, dan juga bisa di kereta api. Nah, Itu bisa dipraktekkan Bapak? Kira-kira seperti apa tayamumnya ini? Nah, Jadi jadi tayamum itu yang pertama dengan niat dalam hati bahwa ingin tayamum. Yang pertama dengan niat, kemudian yang kedua adalah
meletakkan kedua tangan, nah, bisa di meja, bisa di jok depan, bisa di kaca. Kemudian ditiup dulu, ditiup, kemudian diusapkan di wajahnya dulu. Kemudian yang kedua diusapkan di tangan, dan yang kanan dulu ya, kemudian yang kiri. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, itu yang pertama adalah meletakkan kedua tangan kita, bisa di meja, bisa di kaca, atau bisa di jok depan. Kemudian ditiup dulu, kemudian mengusap wajah dulu, kemudian menempelkan lagi, kemudian ditiup lagi. Kemudian untuk mengusapkan tangan kanan dulu, kemudian yang tangan kiri. Oh, berarti ada yang sekali usap untuk keseluruhan, Iya. ada yang diulangi kembali untuk masing-masing wajah dan tangan ya? Bahkan tangan itu ada yang berpendapat itu cukup di pergelangan tangan saja. Oh, tidak sampai siku. Iya. Jadi ada yang sampai siku, iya, ada yang juga yang sampai cuma pergelangan tangan saja. Itu pun keduanya sah ya berarti diperbolehkan ya? Dan juga ada dasarnya. Oke, baik, dilanjut Bapak. Nah, itu untuk sholat. Kemudian tentu di dalam perjalanan itu kita juga terkadang tidak bisa melakukan sholat di masjid. Itu pun juga bisa melakukan sholat di pesawat atau di bis atau di kereta api. Ya, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melakukan sholat jamak dan qashar. Jamak dan qashar ini bisa dilakukan baik itu dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak itu sendiri artinya mengumpulkan dua waktu sholat dijadikan satu waktu sholat. Nah, jamak itu dibagi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim itu pelaksanaan sholatnya, yaitu waktu sholat kedua itu ditarik ke waktu sholat pertama. Umpamanya zuhur dengan asar. Nah, itu waktu sholat asar itu ditarik ke sholat zuhur. Kemudian maghrib dengan isya. Jadi waktu isyanya itu ditarik ke waktu sholat maghrib. Itu jamak takdim. Kemudian jamak takhir itu mengakhirkan waktu sholat yang pertama ke waktu sholat yang kedua. Zuhur umpamanya dengan asar. Nah, bagaimana tata cara pelaksananya? Untuk jamak takhir ini ada yang berpendapat itu harus tartib waktu. Artinya meskipun itu jamak takhir, itu sholat yang pertama itu tetap didahulukan, kemudian baru melakukan sholat yang kedua. Baik itu zuhur dengan asar maupun maghrib dengan isya. Itu pendapat yang menyatakan bahwa jamak takdim dan jamak takhir itu dilakukan dengan urutan waktu seperti itu. Nah, kemudian ada juga dalam kondisi tertentu karena mungkin perjalanannya itu sangat melelahkan, maka Islam juga memberikan kemudahan untuk melaksanakan itu dengan qashar. Kalau qashar itu artinya meringkas. Sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat-sholat yang waktunya itu 4 rakaat. Seperti zuhur, asar, kemudian isya. Jadi diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqassuru minas shalah. Dan jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk mengqashar sholat. Jadi ini dasarnya bahwa orang yang bepergian jauh kemudian ada kesulitan atau masyaqqat itu bisa melakukan sholat dengan qashar maupun dengan jamak. Apakah ditentukan
waktu jaraknya. Oh, jarak untuk bisa jamak ini berapa kilo misal. Kemudian apa yang kedua, ketika kita mengetahui kita akan berangkat perjalanan di zuhur, asar kemungkinan bis itu tidak berhenti di jalan ibaratnya, tapi langsung bablas. Nah, apakah itu kita di rumah itu bisa menjamaknya itu, ataukah bagaimana Bapak? Itu. Baik, Mas Andi. Jadi untuk ketentuan jarak, para imam mazhab menyampaikan, kalau mazhab Syafi'i itu menyampaikan bahwa jarak untuk bolehnya orang itu menjamak dan mengqashar itu adalah kira-kira 82 km. Kemudian untuk perjalanan, kapan orang itu boleh menjamak? Ya, setelah orang itu melakukan safar, bukan dari rumah, tapi setelah dalam perjalanan. Jadi tidak dari rumah sudah menjamak, tetapi ketika sudah berada di dalam perjalanan itu. Oke, berarti kalau dalam perjalanan seperti tadi berangkat di zuhur, berarti di asarnya ya sholat di tempat di kendaraannya itu ya, Iya. di bis ataupun di kereta itu. Iya. Termasuk kalau perjalanan malam berangkat jam waktu maghrib, kita maghrib di tempat, kemudian isanya di kendaraan. Oke, nggih. Seperti itu ya Bapak? Nggih. Oke, baik Bapak. Kemudian sebelum kita akhiri, adakah pesan Pak Mas Ruri kepada sahabat religi Gunung Kidul? Baik, sahabat religi Gunung Kidul, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memberikan kemudahan kepada kita umat Islam agar umatnya itu senantiasa melaksanakan ibadah, terutama sholat. Karena sholat itu adalah hal yang penting, tidak boleh ditinggalkan, dan itu kewajiban pribadi yang harus selalu kita laksanakan. Oleh karena itu, dengan adanya jamak dan qashar ini membuktikan kasih sayang Allah kepada kita, betapa Islam itu sangat mudah. Islam itu memberikan keringanan. Islam itu tidak menyulitkan. Nah, Islam itu selalu memberikan solusi, dan Islam itu selalu dinamis dan bisa dilaksanakan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapak. Berarti apapun kondisi kita, tetap sholat menjadi prioritas utama kita ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian kajian kita bersama Ustadz Mas Ruri. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Sumringah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.